Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir yang berjudul penyusunan jadwal induk produksi pada perusahaan make to order. Studi kasus di PT Yane Manufaktur Indonesia yang diajukan oleh Arif Rahman Hakim, NIM 1823838. Program studi D3 Teknik Industri Politeknik Meta Industri Cikarang. Poin presentasi bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 landasan teori, tinjauan pustaka, perencanaan produksi, bill of material, jadwal induk produksi, capacity requirement planning. Bab 3 metodologi penelitian, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, kajian literatur, metodologi pengumpulan data, metodologi pengolahan data, analisa data, kesimpulan dan saran. Bab 4 hasil dan pembahasan, pengumpulan data, pengolahan data. Bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Di Indonesia, sektor industri pembangunan pabrik manufaktur mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Salah satu produk yang digunakan untuk pembangunan pabrik manufaktur yaitu atap dan dinding metal bergelombang. Adapun kelebihan dari atap dan dinding metal yang dihasilkan berkualitas tinggi, kuat dan tahan lama karena menggunakan material yang berstandar dan juga didukung dengan penggunaan mesin forming Jepang dan bobin yang presisi mengikuti perkembangan teknologi terkini. PT Yane Manufaktur Indonesia merupakan salah satu perusahaan pembuatan atap dan dinding bergelombang. PT Yane Manufaktur merupakan perusahaan baru yang bergerak di bidang manufaktur atap, sehingga belum terdapat penyusunan data mengenai JIT. Perusahaan akan mengalami penumpukan inventory jika perusahaan tidak melakukan perhitungan JIT. Jika hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka perusahaan akan mengalami banyak biaya yang disebabkan oleh inventory. Latar belakang masalah. Adapun perumusan masalah, berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan tentang bagaimana penyusunan JIT yang terdapat di PT Yane Manufaktur Indonesia. Bagaimana menentukan berapa banyak material mentah yang akan diorder di setiap periodenya agar pengadaan material sesuai dengan permintaan. Batasan masalah, agar permasalahan dapat mudah dipahami, terfokus dan lebih terarah sesuai dengan perumusan yang telah ditetapkan, maka permasalahan dapat dibatasi sebagai berikut. Jadwal induk produksi penelitian ini mengacu kepada perusahaan yang mempunyai sistem make to order di PT Yane Manufaktur. Selain dari sistem tersebut, maka tidak dibahas. Penelitian ini tidak melakukan perencanaan agregat. Perhitungan mengacu kepada customer order selama 1 bulan. Masalah biaya pada penelitian ini tidak dibahas.
Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka didapat tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyusunan JIP yang terdapat di PT Yane Manufaktur Indonesia, mengetahui berapa banyak material mentah yang akan diorder di setiap periodenya, agar pengadaan material sesuai dengan permintaan. Manfaat penelitian. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat bagi penulis ataupun bagi pembaca. Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut: dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dapat mengetahui dan menetapkan JIP pada perusahaan PT Yane Manufaktur. Dengan mengetahui berapa banyak produksi material mentah menjadi material setengah jadi, maka diharapkan PT Yane Manufaktur mampu memenuhi permintaan konsumen. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bacaan dan dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya. Bab 2. Landasan teori. Tinjauan pustaka. Berbagai penelitian mengenai JIP sudah ada yang meneliti sebelumnya. Jurnal dan penelitian yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, dan berikut merupakan penelitian terdahulu. Judul: Perencanaan Jadwal Induk Produksi pada PT FYZ. Penulis: Rasbina, tahun 2013. Metode: menentukan jadwal induk produksi per periode. Dengan hasil, pada bulan Juni periode pertama, kedua, dan ketiga untuk transformator 25 kVA dapat memproduksi 4 unit. 1 unit untuk transformator 50 kVA hanya perlu memproduksi di periode kedua dan ketiga sebanyak 4 unit dan 1 unit. Untuk transformator 160 kVA hanya perlu memproduksi pada periode pertama sebesar 2 unit. Dan terakhir, untuk transformator 200 kVA memproduksi pada periode pertama, kedua, dan ketiga sebesar 1 unit dan 3 unit. Perbedaan: dengan JIP dapat menentukan jumlah produksi di setiap periodenya. Jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi merupakan suatu pernyataan tentang produk akhir dari industri manufaktur yang memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu. Menurut Webpage 2001, JIP berkaitan dengan pernyataan tentang produksi dan bukan pernyataan tentang permintaan pasar. JIP merupakan pernyataan akhir tentang berapa banyak produk jadi yang harus diproduksi dan kapan harus produksi. Nasution 2003. Melalui JIP terbentuk jalinan komunikasi antara bagian pemasaran dengan bagian manufaktur. JIP menggunakan 4 jenis input, yaitu data permintaan total sebagai sumber data bagi proses penjadwalan induk, data permintaan total berkaitan dengan ramalan penjualan dan pemasaran, status inventory berkaitan dengan informasi mengenai inventory on hand, dan pesanan produksi. Rencana produksi memberikan sekumpulan batasan kepada JIP. JIP harus digunakan untuk menentukan tingkat produksi, inventory, dan sumber-sumber daya lain dalam perencanaan produksi. Data perencanaan berkaitan dengan aturan-aturan loading, safety stock, dan lainnya. Bab 3. Metodologi penelitian.
Identifikasi masalah berupa identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi secara umum untuk mendapatkan sebuah permasalahan yang relevan untuk dijadikan objek penelitian. Dampak yang terjadi jika perusahaan tidak memiliki JIP, yaitu penumpukan inventory secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan JIP agar dapat mengetahui berapa banyak perusahaan maupun memproduksi material mentah menjadi material setengah jadi, dengan harapan perusahaan mampu melakukan pengiriman ke konsumen dengan waktu yang tepat. Perumusan masalah. Tahap selanjutnya setelah identifikasi masalah adalah dilakukan perumusan masalah. Perumusan masalah ini digunakan untuk mengarahkan penyelesaian masalah dan landasan dalam menarik kesimpulan. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah beberapa banyak material setengah jadi yang diolah dari material mentah. Kajian literatur. Kajian literatur merupakan bagian penting yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Kajian literatur memberikan gambaran maupun konsep yang relevan dengan bidang atau topik permasalahan tertentu. Kajian literatur memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas oleh penelitian sebelumnya, teori-teori atau hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian, metode dan metodologi yang sesuai. Dengan adanya kajian literatur, maka penelitian ini dapat mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu tentang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pengumpulan data. Tahap pengumpulan data, penulis melakukan observasi dengan wawancara kepada kepala pabrik dan mengumpulkan data-data serta mengamati proses produksi yang berlangsung di PT Yani Manufaktur dalam rangka mencari informasi yang dibutuhkan yang akan menjadi acuan tercapainya penelitian ini. Jadwal induk produksi. Secara garis besar, JIP merupakan penjadwalan produksi di mana perusahaan memproduksi material mentah menjadi barang setengah jadi yang kemudian dilakukan pengolahan ketika terdapat permintaan dari konsumen. Dan pada penelitian ini, penulis menyajikan data customer order serta data pemakaian material yang sudah dibuat ke 24 minggu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2001. Bisa dilihat pada tabel 4.1 menunjukkan data customer order dan pemakaian material atap dan dinding pada bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Berikut adalah data customer order dan pemakaian material atap dan dinding pada bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Saldo awal untuk atap 12.600 meter lari. Sedangkan untuk dinding 1.500. Kemudian untuk Januari pada periodenya yaitu 3.376 untuk atap dan dinding 624. Sampai bulan Juni itu total untuk customer order adalah untuk atap 112010.16 dan untuk dinding 9427.92.
Dan berikut di bawah ini merupakan contoh JIP yang dilakukan oleh perusahaan. Hal yang menjadi permasalahan dapat dilihat pada kolom project on hand pada tabel 4.2 dan 4.3 jadwal induk produksi atap dan dinding gelombang aktual, di mana masing-masing material mengalami penumpukan inventory yang sangat signifikan. Bisa dilihat di project on hand, yaitu penumpukannya sangat tinggi sekali. Untuk atap itu di bawah ini merupakan contoh JIP yang dilakukan oleh perusahaan. Hal yang menjadi permasalahan dapat dilihat pada kolom project on hand pada tabel 4.2 dan 4.3 jadwal induk produksi atap dan dinding gelombang aktual, di mana masing-masing material mengalami penumpukan inventory yang sangat signifikan. Dan berikut keterangan dari perhitungan contoh JIP atap yang dilakukan perusahaan. Project on hand sama dengan quantity on hand ditambah JIP quantity dikurangi customer order. Project on hand, quantity on hand 12.600 ditambah JIP quantity 10.800 kemudian dikurangi customer order 3.377 sama dengan 20.023 meter lari. Kemudian untuk project on hand kedua, project on hand ditambah JIP quantity kemudian dikurangi customer order. Project on hand 20.023 ditambah JIP quantity 10.800 dikurangi 3.377 sama dengan 27.446 meter lari. Perhitungan tersebut dilakukan sampai dengan periode ke-24. Berikut tahapan dalam melakukan jadwal induk produksi. Yang pertama, menghitung project on hand yang merupakan inventory akhir yang terdapat di perusahaan. Menentukan JIP quantity, di mana kuantitas order dari komponen yang harus dipesan. Menentukan JIP star yang merupakan kapan kuantitas order dari komponen harus dipesan. Melakukan available to promise, di mana kemampuan perusahaan dapat melakukan pengiriman janji ke konsumen. Dan berikut adalah tabel jadwal induk produksi atap. Untuk kolom pertama adalah customer order, project on hand, JIP quantity, di mana di sini mencari JIP quantity atau kapan kuantitas material yang harus diorder, yaitu untuk dari jadwal induk produksi atap ini untuk di Januari di periode keempat. Untuk bulan Februari tidak dilakukan. Untuk
Maret di periode ke-10. Untuk bulan April periode 14. Untuk bulan Mei 17, 18, 19, dan 20. Dan di bulan Juni di periode ke-24. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa perhitungan JIT dapat diterapkan pada perusahaan. Dengan adanya JIT, maka perusahaan dapat mengetahui kapan JIT kuantiti harus dilakukan, sehingga tidak mengalami penumpukan inventory. Terdapat beberapa perbandingan antara kondisi aktual dan kondisi saat melakukan perhitungan JIT. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 dan 4.11 di bawah ini. Untuk atap bisa dilakukan yaitu pada periode keempat 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, dan 24. Untuk dinding pada periode kedua ke-10, ke-17, dan ke-24. Adapun indikatornya untuk persentase yaitu untuk atap yaitu bisa menurunkan inventory di 94,90, untuk dinding 65,73%. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa JIT quantity dapat dilakukan di periode keempat, ke-10, ke-12, ke-14, 17, 18, 19, 20, dan 24 untuk atap. Sedangkan di periode ketiga, ke-10, ke-17, dan 20 untuk dinding. Setelah dilakukan perhitungan JIT, didapatkan bahwa terdapat penurunan inventory sebesar 94,90% untuk material atap dan 65,73% untuk material dinding. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini untuk perusahaan maupun perkemasan selanjutnya yaitu bagi perusahaan PT Yani Manufaktur diharapkan dapat menggunakan metode ini karena menurut perhitungan didapatkan hasil yang lebih efektif untuk penjadwalan masing-masing material. Sebelum melakukan pemenuhan janji ke konsumen, diharapkan pihak PT Yani Manufaktur melakukan perhitungan ketersediaan masing-masing material. Karena masalah biaya pada penelitian ini tidak dibahas, diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahasnya. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.